menurut Jamada Girsang, selain dari orang ini tidak kuasa Roy Tipa dan ini. Ya. Tadi saya ingin mengklarifikasi karena ada hoax yang di luar bahwa Bang Aka, Bang Gafur ini bukan lagi kuasa hukum Roy CS. Saya pastikan itu hoax ya. Apa yang diceritakan Bang Aka tadi ya, termasuk Bang Asam, itu adalah kuasa hukum kami semuanya. Ada surat kuasanya, clear. Dan yang diceritakan adalah peristiwa-peristiwa ketika Bang Rismon, Dr. Tifa itu memang masih menjadi kuasa hukumnya tim TAKA. Kalau dalam perkembangannya, saya akui memang ada kuasa hukum yang lain, nggak apa-apa. Ya, ada keterlibatannya nggak apa. Saya juga masih ikut dalam kuasa hukum dan itu biasa. Seorang prinsipal itu bebas. Ada kan teman-teman kan dengar juga, ada Prof. Denny Indrayana, ada juga LBH Muhammadiyah. Ya, mereka ikut membersamai dan mereka tidak mempermasalahkan itu. Saya tambahin dikit namanya ya. Jadi selain Prof. Aceng, hari ini juga ada saksi ya. Saksinya antara lain ada di sini, tentu teman-teman sudah ada yang pernah mengenal dan melihat, namanya Mas Michael Benyamin Sinaga pemilik podcast Sentana. Kemudian Pak Janes Yahan. Terus ada yang menarik, ada yang namanya Krishna Murti. Ya, siapakah dia? Nanti akan ada ya gitu. Ada beberapa saksi tambahan dan kemudian nanti ahli, saya tambahkan dikit dari Bang Aka tadi, ahli yang kemudian sempat diperiksa adalah juga Prof. Henry Subiakto, kandidat Dr. Didit Wijayanto, kemudian Prof. Hamidah yang saya mendampingi sampai dengan malam hari ya, dari Jumat itu sampai dengan jam 9 malam. Jadi intinya itu, dan tadi saya ingin mengklarifikasi karena ada hoax yang di luar bahwa Bang Aka, Bang Gafur ini bukan lagi kuasa hukum Roy CS. Saya pastikan itu hoax ya. Apa yang diceritakan Bang Aka tadi ya, termasuk Bang Asam, itu adalah kuasa hukum kami semuanya. Ada surat kuasanya, clear. Dan yang diceritakan adalah peristiwa-peristiwa ketika Bang Rismon, Dr. Tifa itu memang masih menjadi kuasa hukumnya tim TAKA. Kalau dalam perkembangannya, saya akui memang ada kuasa hukum yang lain, nggak apa-apa. Ya, ada keterlibatannya nggak apa. Saya juga masih ikut dalam kuasa hukum dan itu biasa. Seorang prinsipal itu bebas. Ada kan teman-teman kan dengar juga, ada Prof. Denny Indrayana, ada juga LBH Muhammadiyah. Ya, mereka ikut membersamai dan mereka tidak mempermasalahkan itu. Jadi clear ya. Nah, ini saya ingin tambahkan sedikit tadi apa yang diceritakan oleh Pak Ustadz Kosinuddin ya. Jadi inilah bukti primary evidence yang juga dulu pernah saya tunjukkan. Inilah bukti yang benar-benar tidak hanya diperlihatkan kalau ini. Waktu itu saya pegang dan bahkan saya potret dengan kamera resolusi tinggi. Sehingga teman-teman bisa lihat bedanya antara kertas baru dan kertas lama. Kertas lama yang masih ketikan manual, di sini masih tertulis Dr. Ahmad Sumitro, dan kertas baru yang tulisannya sudah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Logis tidak? Kalau pada satu skripsi yang sama, ya bulannya November 1985, di mana Dr. Ahmad Sumitro waktu itu belum mengukuhkan atau belum dikukuhkan seorang guru besar, ya itu betul. Namanya dokter. Ketika dia sudah profesor, November 1985, padahal pengukuhannya adalah bulan Maret 1986. Jadi ini adalah lembar yang disisipkan. Makanya waktu itu Dr. Rismon mengatakan ini palsu, ya gitu. Saya juga menyampaikan ini jelas betul, kertasnya saja beda. Ya, jadi artinya itu bukti-bukti yang kemudian dikuatkan, termasuk juga keterangan dari Prof. Henry Subiakto yang mengatakan kalau Undang-Undang ITE itu adalah untuk transaksi elektronik, bukan untuk pemidanaan urusan politik. Ya, itu clearnya ya. Jadi saya kira tambahan saya cukup itu, dan satu lagi sedikit mumpung saya juga hadir. Saya juga hadir selaku saksi dari peristiwa hukum yang dilaporkan oleh Mas Michael Sinaga, Mas. Siap. Nah, ketika melaporkan seseorang yang bernama Andi Azwan. Saya menjadi saksi karena saya datang pada saat kejadian. Ya. Satu lagi. Joshua Sinambela. Ya, saya datang pada saat kejadian. Yang pertama saya hadir di salah satu TV yang studionya waktu itu ada di Sarinah. Tapi sekarang studionya udah pindah ke Ring 1. Ya, satu lagi yang studionya ada di Kebun Sirih. Ya, yang waktu itu saya juga hadir. Ya, gitu. Jadi intinya itu ya. Jadi kami saling membersamai, kami saling mendukung, dan kalau ada satu rekan yang terkena musibah, bukan berarti kita ikut jadi korban, kita melarikan diri, bukan. Ya, kita semua kita semua mohon dipegang. Buka baju kita semua satu
grup yang sama. Kita semua apa? Superman. Yaitu korbannya Mulyono. Jeng jeng jeng. Ini baju lama tapi aktual. Ya, korbannya Mulyono kita semua. Ya, saya kira itu ya. Mungkin ada tambahan lain. Habis itu Bang Azam nanti. Ya, habis itu silakan. Terima kasih Mas Roy. Jadi saya hanya ingin menambahkan beberapa poin saja. Yang pertama, momen hari ini Bang Aka, Mas Roy izin, Ya. akan kita manfaatkan juga untuk mengupdate Ya. informasi dari penyidik Polda Metro Jaya Yes. terkait dengan status Ya, terima kasih. penerimaan berkas Jatuh semua surat-surat. Oh ya gimana. Karena berdasarkan informasi yang belum valid yang saya dapat, Aha. konon katanya Hah? berdasarkan hasil penelitian, ini belum valid ya. Oke. Berdasarkan hasil penelitian berkas perkara Hah? oleh jaksa peneliti, Hah? konon katanya berkasnya dikembalikan. Harus. Ya, itu masih konon katanya. Konon Nah, katanya. sehingga nanti hari ini kami akan memanfaatkan juga dengan Polda Metro Jaya untuk mengupdate informasi tersebut. Ya. Kalau memang pada akhirnya dikembalikan, ya berarti memang dari awal, ini kalau dikembalikan ya Mas Ya, Roy ya, prematur. berarti memang dari awal berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi semua persyaratan Yang ikutan SOP Solo berarti. Iya. berarti semua berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUHP. Ya. Dan itu menjadi satu keuntungan bagi para pejuang yang hari ini status hukumnya tersangka, dan kami juga selaku kuasa Ada hukum batas waktunya itu. ya, bahwa dengan pemeriksaan ahli hari ini berarti kami akan melengkapi Yes. ya semua materi yang akan menjadi alat bukti kami ketika perkara ini naik dalam tahap proses hukum berikutnya, kalau memang itu terjadi. Kalau naik. Nah, kalau naik. Dan yang kedua berikutnya lagi adalah ahli yang kami hadirkan ahli ini adalah ahli yang betul-betul independen, Nah. objektif, tidak memihak kepada siapapun. Betul. Dan ahli hari ini akan memberikan penafsiran hukum dan penafsiran keilmuannya Ya. terhadap suatu peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana. Persis. Ya. Dan ahli yang kami hadirkan ini akan memberikan perimbangan terhadap 22 ahli ya yang diajukan atau yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya, sehingga nantinya ahli yang kami hadirkan ini benar-benar kita harapkan semua berkas perkara itu bisa terang benderang, bisa seobjektif mungkin. Amin. Karena pada tahap satu pelimpahan berkas ini semua kan berkasnya masih BAP Ya. 130 saksi, yang saksi itu kan masih menguntungkan pelapor. Iya. Dan 22 ahli yang juga 22 ahli itu kita nggak tahu sejauh mana keterangan keahlian mereka, tetapi yang kami duga adalah pasti juga menguntungkan pelapor. Yes. Nah, kami mengharapkan ahli-ahli yang sudah kami hadirkan itu bisa memberikan perimbangan terhadap semua alat bukti yang ada di Polda Metro. Oke. Bang Samsir sekarang. Ya. Habis Bang Samsir Bang Azam ya. Yuk, aku tak. Maju aja, Bang Samsir. Maju aja, Bang Azam. Bang Azam ya teman. Ini mic-nya siapa ya, Bu ya? Jadi selalu begitu ya Mas Roy ya. Ini kita selama korban. Jadi korban ini adalah seluruh Korbannya Indonesia. Ya, beliau sangat Mic-nya pengalaman siapa ya? Di situ Bu. Bukan. Ini punya siapa? Ini punya siapa? sebelah itu ada 22 ahli. Ini. Nah, ini tentunya penyidik di sini Polda Metro Jaya berusaha sekuat tenaga untuk membuat proses hukum ini betul-betul berimbang, karena memang dalam KUHP baru ini, KUHP dan KUHP baru ini ya baru 1 bulan aja ini berlaku, jadi betul-betul perlu tantangan juga buat penyidik. Khususnya masalah perkara yang tadinya penyidik itu bisa menghentikan perkara atau meninggalkan perkara. Kalau sekarang tidak. Jadi perkara itu boleh dilakukan oleh penyidik, tapi harus diputuskan nanti tidak oleh penyidik, tapi di kejaksaan atau tingkat berikutnya. Jadi tentunya penyidik berusaha. Tadi sudah disampaikan lebih kurang 8 orang ahli dari kita. Ini hari ini 1, kemudian ada 3 lagi yang dalam waktu dekat akan kita sampaikan permintaan dari penyidik tadi. Jadi walaupun ahli yang sudah pernah diperiksa seperti Profesor Dr. Hendri Subiakto, itu karena memang pemeriksaannya itu masih belum menyangkut ke-6 ya, kalau sekarang ini ke-6 daripada tersangka ini, akan diperiksa lagi. Jadi begitu telitinya mereka untuk membuktikan proses hukum ini agar betul-betul berimbang. Karena memang ya, kalaupun saya katakan ya, saya banyak menangani masalah kriminalisasi di perkara-perkara hukum. Ini memang kebanyakan ahli-ahli yang diambil dari kepolisian ini, saya katakan ahli-ahli yang mangkal di kantor polisi aja memang. Jadi kalaupun perkaranya bisa naik untuk mendapatkan 2 alat bukti, ini menjadi mudah.
karena memang ada video, screenshot, itu udah satu alat bukti. Kemudian ahli, 2 alat bukti. Perkaranya bisa naik. Nah tentunya di sini dengan KUHP yang baru ini, penyidik tentunya kepolisian begitu hati-hati. Jangan sampai hal seperti ini karena memang utamanya adalah dalam KUHP baru maupun KUHP. Ini adalah untuk mendudukan hak asasi manusia. Tapi juga masalah proses hukumnya betul-betul sangat teliti. Jangan sampai orang yang tidak bersalah, nah itu akan dipersalahkan. Kita negara hukum ya, negara hukum itu tentunya kita harapkan hukum adalah kedudukan tertinggi. Jadi jangan sampai ada orang yang melakukan kejahatan, tapi orang lain yang dihukum. Ini jangan sampai terjadi. Terima kasih. Ini Jadi aja nih, Pak. ada hal Tambah. penting yang perlu disampaikan. Ini menyangkut unsur delik. Nah, ini yang paling utama. Kenapa saya katakan ini tidak ada unsur delik? Pertama, waktu tanggal 15 bulan 4, Roy Suryo Tiva itu ke sana atas dasar surat kami TPUA sampai ke kampus yang namanya UGM. Saya yang buat tanda tangan Egy Sujana. Cuman saya nggak bisa hadir waktu itu. Egy juga ternyata enggak, tapi 3 orang yang sekarang jadi tersangka itu, gitu loh ya, termasuk DHL yang sekarang sudah di SP3. Itu unsur deliknya tidak terpenuhi karena kita kulunwun ke sana ke UGM tanggal 15-nya ke 16-nya sowan ke rumah Jokowi. Jokowi berjanji ada 3. Pertama, dianggap itu kita tidak punya hak untuk mengetahui tentang ijazah. Itu ya. Nah, ini bukti dari TPUA ya. Nah, ini penting saya sampaikan karena Fakta. Jadi yang sampaikan Fakta. Bang Azam tadi fakta. Ya. Kita dulu memang bersama. Karena gitu. tengah jalan ada sedikit-sedikit itu nggak apa-apa. Ya, dibuat sabotase di jalan, ya. Jadi poin ini yang saya katakan bahwa ini melanggar unsur delik. Unsur deliknya nggak ada karena kita sudah bersurat, kita datang, bahkan dijanjikan 36 item ya. Iya, 36 item oleh UGM, bohong semua. 1 item aja nggak ada. Bahkan dalam pertemuan itu 3 orang ini RRT dijanjikan hasil dari CCTV 1 jam pertemuan ya. Iya. Tapi tidak juga diberikan gitu loh ya. Dan bahkan setelah itu tanggal 16-nya ke Solo ya. Yang lucu lagi berbohong dan terus bahwa saya akan menunjukkan saat pengadilan membutuhkan lah, paling tidak hakim membutuhkan. Lah, masa dia bisa keliling 38 provinsi demi PSI? Iya kan? Iya, Tapi bisa. Iya, 7.000 kabupaten, 7.000 kecamatan, 5.014 kabupaten bisa, hanya 2 kilo jaraknya, nggak sampai mungkin ke pengadilan nggak bisa. Nah, ini yang saya katakan bahwa unsur delik fitnah dan pencemaran nama baik tidak. Terakhir, tidak ada pembuktian keaslian soal ijazah, tidak ada. Ya, kami cuma disuruh lihat kok digelar perkara itu, bukan dipura-pura, bukan disuruh sentuh. Silahkan diteliti, nggak ada. Jadi sampai detik ini tidak pernah ada pembuktian itu asli, tidak ada. Saya kira itu aja. Terima kasih. Ya. Udah bubar apa Sedikit ada Joshua. Ini yang disampaikan. Udah kalau TV-nya udah. Aku tak lanjut. Agenda yang lain. Agenda yang lain. Hari ini saya Agenda yang lain. akan membawa Ya. Sip. Agenda lain aku. Agenda lain. Nanti siang sini lagi. Kalau belum, tak kontak-kontak. Ya. Siap. Audio. di depan TV nasional yang berada di Kebon Sirih, yang mungkin ada salah satunya di sini tuh, ya. Anda telah membuat sebuah kebohongan bersama dengan Andi Azwan berdua, dan ini akan kami kejar terus. Sedang dikejar oleh kepolisian, dan Anda jangan lari. Kalau Anda minggu depan dipanggil sebagai terlapor karena saksi sudah selesai, saya akan minta ini supaya terlapor segera dipanggil, yaitu Andi Azwan dan Joshua Sinambela. Oke. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan semoga status Anda sebagai ahli di kasus RRT ini akhirnya gugur. Iya. Karena Anda sudah membohongi soal ijazah. Kira-kira itu sih. Ya. Ini udah berapa yang nonton? Banyak nggak? 600. Lumayan lah. Lumayan lah 600 ya nggak? Kan nanti algoritmanya jalan terus. Algoritmanya jalan itu. Terima kasih semuanya ya. Jadi besok saya akan ke Solo. Ya,
Nanti siang ini saya akan berangkat ke Solo. Tapi jamnya rahasia supaya tidak diikuti oleh Termul. CLS Bang. Ke sidang CLS di mana katanya teman KKN Joko Widodo akan bersaksi. Tapi hati-hati, saya sudah tahu siapa orang yang sebenarnya KKN di Ketoyan tahun 1985 dan itu bukan Joko Widodo. Saya bawa orangnya besok ke persidangan dan Anda tidak akan tahu itu siapa. Ya, coba kalian besok periksa 1.000 orang yang ada di Pengadilan Negeri Solo. Salah satunya adalah orang yang KKN di Ketoyan. Ini pakar Polda juga sih. Oh, ini pakar Polda juga sama. Intinya besok di Pengadilan Negeri Solo akan ada hadir seseorang yang KKN 1985 Ketoyan. Atau mungkin gara-gara saya ngomong gini ntar nggak jadi datang orangnya ya. Enggak lah, pasti datang. Saya jamin datang. Dan Anda tidak akan tahu itu siapa. Jangan-jangan mukanya kayak gini. Jangan-jangan mukanya kayak gini nih, yang KKN 1985 di Ketoyan. Dan bukan Joko Widodo. Ya, yang itu udah meninggal itu. Mik, Oh. saya buktiin. Nanti malam saya ke Solo. Woi, nanti malam ke Solo ya. Allah. Dibuktikan ya. Ini juga saksi saya nih di perkara Andi Azwan dan Joshua Sinambela ya. Bersaksi aja Bu, nggak apa-apa. Baik-baik kok orang Polda. Oke? Jangan bilang. Semoga Oke, thank you semua. Tunggu dulu. Semoga Joshua sama Andi Aswan cepat kalau dipanggil datang lah ya. Ya. Jangan minta ke sebelum dipanggil, sebelum menghadap nanti menghadap Ya. menghadap ke Jalan Kutai lagi ya. Oke. Merdeka. Belum merdeka.